Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, setelah Indonesia sukses melaksanakan pelaksanaan presidensi G20, saat ini Indonesia kembali dipercaya dalam melaksanakan ajang bertaraf internasional yakni KTT ASEAN 2023. Namun pemirsa, di tengah perjalanan Indonesia mempersiapkan KTT ASEAN 2023 ini banyak tantangan yang juga dihadapi Indonesia seperti permasalahan konflik global. Namun pertanyaannya saat ini, apakah Indonesia mampu menyukseskan KTT ASEAN 2023 di berbagai tantangan yang ada? Tentunya kita akan membahas ini lebih jauh pemirsa bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia Bapak Usman Kansong. Selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam Mona. Baik. Pak Dirjen, ini kabar bahagia juga Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan ajang bertaraf internasional KTT ASEAN 2023. Sebenarnya Pak Dirjen, apa gagasan yang diusung dalam ASEAN 2023 ini Pak Dirjen? Ya, jadi tahun ini Indonesia ketempatan ya menjadi tuan rumah berbagai perhelatan internasional yang utama antara lain ya tentu saja KTT ASEAN. Selain ada AIS, Archipelagic and Island State Forum, kemudian ada perhelatan FIFA Under 20 atau FIFA U20 dan beberapa event internasional lainnya. Tetapi saya kira tanpa mengurangi pentingnya acara-acara lain, KTT ASEAN barangkali menjadi yang terpenting untuk kita helat ya, untuk kita adakan, untuk kita pimpin karena kita menjadi ketua ASEAN 2023. Jadi keketuaan ASEAN 2023 ini mengambil tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Melalui ASEAN Matters, Indonesia bertekad menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyat ASEAN and beyond. And beyond itu artinya ya bukan cuma bagi masyarakat ASEAN tetapi juga bagi masyarakat di Asia, kemudian Asia Pasifik, Indo-Pasifik, bahkan dunia begitu. Nah, dalam kaitan ini maka masa depan ASEAN ini harus mulai disiapkan untuk menyongsong ASEAN 2025. Ini menarik judul Epicentrum of Growth. Ya, jadi memang di tengah kondisi situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja akibat berbagai faktor antara lain perang Rusia Ukraina, negara-negara lain, negara Eropa, Amerika ini mengalami problem ya ekonomi pertumbuhan. Tetapi Asia, khususnya ASEAN ini justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Kalau kita lihat indikator ekonomi Indonesia saja ini kan sangat baik jika dibandingkan negara-negara Eropa, Amerika, Jepang begitu. Dan Vietnam juga saya kira sama, begitu juga Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lain. Tentu ada negara yang persoalan, misalnya Myanmar begitu. Nah, di tengah tantangan dunia yang semakin sulit, kita bersepakat bahwa cara pandang yang positif, kemudian kerjasama atau kolaborasi dan optimisme justru sangat diperlukan. Dan cara pandang inilah yang digunakan Indonesia dalam menjalankan keketuaan ASEAN tahun 2023 di Indonesia. Nah, momentum keketuaan ASEAN di 2023 ini perlu kita manfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan ya peningkatan peran dan leadership Indonesia di dunia internasional, kemudian juga memperkuat diplomasi ekonomi dan kesehatan serta mengamankan pilar-pilar ya, mengamankan pilar-pilar masyarakat ASEAN. Dan keketuaan ASEAN di Indonesia ini juga diharapkan dapat memunculkan ide, inisiatif, kreasi dalam mengatasi berbagai tantangan dan isu krusial. Nah, periode chairmanship Indonesia di ASEAN dengan mengangkat tema yang tadi saya sebutkan secara resmi telah dimulai sejak 1 Januari 2023 dan akan berakhir 31 Desember 2023. Dan selama keketuaan di Indonesia ini akan ada 300 pertemuan yang diselenggarakan baik untuk politik dan keamanan, kemudian ekonomi maupun pilar sosial
budaya begitu. Dan sesuai ketentuan Piagam ASEAN, penyelenggaraan KTT ASEAN telah diatur sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Jadi tahun ini ada 2 kali. Yang pertama ini pertemuan negara-negara ASEAN ada 10 plus nanti ada Timur Leste, dan nanti di akhir tahun di Oktober itu nanti ASEAN dengan negara-negara mitra. Nah itu kira-kira yang rencananya yang pertama bulan Mei, yang kedua bukan Oktober tetapi September 2023. Iya, baik. Tentunya momentum keketuaan Indonesia pada KTT ASEAN 2023 ini harus dimanfaatkan sedemikian rupa oleh masyarakat Indonesia seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi untuk beberapa manfaat yang ingin kita capai. Lalu Pak Dirjen, tentu masyarakat juga ingin tahu apa saja isu yang akan diangkat pada KTT ASEAN 2023. Namun ditahan dulu Pak Dirjen, kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa tetap di program Juru Bicara.